Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun utawi ikilah pasal nerangaken furudul wudu'i utawi pira-pira farduwe wudu. Farduwe wudu. Hari farduku berarti kudu anak. Lamunan salah sijie langka, salah sijie beli sempurna maka otomatis wuduwe lisah. Maka penting pula kang hati-hati persoalan wudu. Sebab salat kang diwajibaken ning Gusti Allah, salat iku syarate kudu suci anil hadatsain. Dua hadas, baik hadas kang cilik apa maning hadas kang gede. Kanggo nyuciaken hadas kang cilik yaitu kelawan wudu. Maka lamun wuduwe blidadi, wuduwe ora sah, maka salate lisah. Mungkin di antara kita sudah paham mengenai hal apa yang harus dilakukan di dalam berwudu, yang wajib di dalam wudu. Namun kita ngaji aja melek. Sebab bisa jadi selama ini kula kabeku wuduwe padu asal-asalan bae. Wuduwe padu asal dadi bae, padu kecepuk ning banyu sing penting teles ya Jon. Padahal si raup. Ana pira iku sitatun ana 6. Ada 6 fardunya wudu. Al awalu utawi kang pertama iku an niyatu niat. Niat hukumnya fardu wajib dilakukan dalam berwudu. Seperti apa niatnya, kapan waktunya nanti di pasal berikutnya. Niat, sedikit berbicara niat. Niat itu memiliki posisi yang urgen, yang penting di dalam sebuah ibadah. Niat sedikitnya itu memiliki 3 fungsi. 1, niat itu yang membedakan antara yang ibadah, membedakan antara amal atau perbuatan yang ibadah ataupun bukan ibadah. Perbedaannya itu terletak pada niat. Ada orang itu melakukan sholat, gerakannya sama persis sholat. Tapi ketika dia niat di dalam sholat tersebut, niatnya untuk lil caperi, lil wadoni, bukan lillahi ta'ala, maka nilainya duduk ibadah. Kanggo apa aja sholat nang ambiran dipuji ning calon mertua. Ambiran apa? Ambir diacungi jempol ning wadone. Maka bukan ibadah. Kita membasuh muka, kita membasuh tangan dan lain-lainnya itu tidak didasari dengan niat berwudu, ya sama seperti orang raup. Raup itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya cuci muka biasa. Maka pembeda antara ibadah dan bukan ibadah itu terletak pada niat. Minum itu kan sesuatu yang mubah. Minum yasrok belia uis. Bukan satu kewajiban. Tapi seandainya perbuatan tersebut didasari niat yang baik, seperti apa? Misalkan saya berniat minum kopi supaya saya tahan melek sehingga ngajinya kuat, maka jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka minum kopi saya bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Tapi kalau hanya sebatas minum-minum saja tanpa bismillah pula,
maka nilainya cuma minum saja, hanya menghilangkan haus dan dahaga. Di situ. Tidur kalau niatnya ibadah, ya Allah, saya niat tidur ini supaya apa? Ketika bangun nanti badan saya seger. Kemudian apa? Bisa melakukan sholat dengan sempurna, dengan semangat. Maka tidurnya ibadah. Jadi pembeda antara amal itu disebut ibadah atau bukan terletak pada niat. Kemudian niat itu memiliki posisi yang nomor 2. Niat itu sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah ibadah. Itu terletak pada niat. Jika seseorang melakukan gerakan seperti membasuh muka tanpa didasari niat, maka tidak sah. Itu dikatakan sebagai wudu. Jadi penentu. Yang ketiga, niat itu memiliki peran sebagai diterima atau tidaknya sebuah amal itu tergantung pada niat. Seorang itu ibadahnya atau perbuatannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, itu tergantung niat. Ngaji, niatnya adalah ngaji karena Allah, ya dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau ngaji karena ingin dipuji, karena ingin supaya mendapatkan sponsor, supaya ingin mendapatkan followers, subscriber, maka di situ nanti apakah Allah memberikan pahala atau tidak terletaknya di niat. Maka dalam setiap ibadah mahdoh itu ada niat, tergantung nih niat. Termasuk wudu, niat ini memiliki posisi sebagai rukun, sebagai fardu. Kenapa kok nggak disebut bahasanya rukun? Kalau sholat kan rukun, kalau wudu pakai fardu, fardunya wudu. Bedanya apa? Sebetulnya maknanya sama-sama wajib harus ada. Berbeda makna wajibnya ketika orang haji. Haji ada rukun, ada wajib. Kalau rukun harus dikerjakan, rukun haji. Seandainya tidak dikerjakan salah satunya, hajinya batal. Tapi wajib haji, seandainya dia tidak bisa mengerjakan, maka terkena dam. Tapi hajinya sah. Tapi untuk urusan seperti misalkan sholat dikatakan sebagai arkanus sholat, rukun sholat. Kalau wudu, fardunya wudu. Maknanya apa? Kalau rukun itu sifatnya harus mualah, harus terus-menerus kontinu, nggak boleh putus. Antara satu perbuatan dengan satu gerakan, satu dengan gerakan berikutnya harus terus-menerus. Kalau fardu itu tidak wajib mualah, tidak wajib kontinu. Seperti wudu. Wudu menggunakan kalimatnya adalah fardu. Itu tidak wajib mualah. Kita basuh muka di Masjid Nurul Hidayah. Kemudian, sensasi. Di tajuk atau di musola sebelahnya masih banyak air. Nanti saya basuh tangannya itu di musola sebelah. Terus basuh kakinya di rumah, pindah-pindah, nggak berkelanjutan. Nggak apa-apa, sah. Selagi semuanya terlengkapi dibasuh semua. Nah, wis ada dawa. Atsani utawi kang nomor loro fardhu wudu yaiku ghuslul wajhi. Yaiku membasuh wajah, membasuh muka. Muka itu batasannya seperti apa? Muka itu batasannya seperti apa? Apakah sebatas ini saja? Sebab saya pernah melihat orang berwudu itu cuma ngambil air cepuk gitu. Mungkin dia dianggap muka itu segini. Padahal yang benar itu seperti apa? Yaitu wa huwa ma baina
manabitis syar, yaitu antara atau mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Rambut kepala, bukan rambut yang lain. Tempat tumbuhnya rambut kepala itu, mulai dari atasnya nih. Nah, ini disebut wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut kepala. Kemudian di bagian bawahnya itu yaitu tahta muntaha lihyatihi. Nih, di bawah pong-pongane jenggot, canggut. Apa sih? Dagu ya, dagu bahasa Indonesianya. Dagu. Jadi segini, set. Nah, ini muka. Kalau ini enggak usah, enggak sampai ke bawah-bawah sini. Cukup di bawahnya ujung dagu, segini aja. Kalau ini udah masuk leher. Nah, kemudian wama baina udhunaihi, di antara iki kuping, pucuke kuping bari kuping. Apa sih arane iki nih? Hah? Siwil, siwil. Ada siwil sih kang metu tambahan karena siwil. Nah, ya pokoknya dari inilah, dari kanan kiri sini, ini. Pokoknya pendul-pendul inilah. Apa nggak tahu namanya. Nah, itu batasannya. Jadi itu harus terbasuh semua secara rata, secara sempurna harus terbasuh semuanya. Yang dikit. Ini lagi bahas teori. Bedai wong ngaji bari wong beli ngaji. Makanya, ari wong beli ngaji mungkin bisa praktek. Tapi wong ngaji kudu bisa teori lan praktek. Anak kang takon, Kang, wuduku farduana pira? Ya mbu temen pokok kesikonon lah. Wis beli ngaji makanya nggih. Nah, bedai wong ngaji bari beli ning kono. Kudu weruh teori ya, supaya apa? Bisa mulangi wong sejen ki nok cung mekenen cara mbasuh. Segini ukurannya. Nah, semua anggota wajah yang disebutkan tadi dari tumbuhnya rambut atas sampai dagu bawah, kemudian kuping ini itu dibasuh secara rata. Nah, bagaimana seandainya seorang tersebut memiliki jenggot, memiliki khumis alias al-bewok? Seandainya dia bewok, memiliki jambang yang panjang lebat, bagaimana? Hukumnya bagaimana? Cara membasuhnya. Maka begini, diatur dalam fikih. Apabila kumis, al-kumisu wal jenggotu dawa'uhuma alias kandeluhuma, kandel dua-duanya, kumisnya itu tebal, maka tidak wajib harus sampai meresap kulit. Seandainya tebal. Apabila jenggot tersebut tebal, kayak apa sih? Dicontoh. Jadi kalau jenggotnya itu tebal seperti orang Arab gitu, itu nggak wajib sampai meresap kulit, cukup di apa istilahnya diusap dengan air saja begitu. Tapi seandainya bentuknya itu tipis, maka wajib dibasuh secara sempurna sampai kena kulitnya. Seperti saya mungkin tipis. Batasannya itu seperti apa? Sebetulnya ada, ulama mengatur. Apabila jarak sekira 1,5 meter itu, gimana? Iya, apabila jarak 1,5 meter itu masih tampak kulitnya, itu berarti dikatakan tipis. Tapi seandainya nggak terlihat, alias saking lebatnya, kandel, bewok, jiwok, itu disebut tebal. Sampai kulitnya nggak tampak. Itu cukup itu aja. Ya artinya kita nggak usah sampai sampai dikom jenggotnya. Iya sampai direndam jenggotnya. Islam itu mudah. Kalau wudunya semacam itu repot lah. Ya ini lagi apa? Selulup. Sebab apa? Jari kudu awor. Padahal ketentuan hukumnya adalah apabila lebat, tebal, itu
cukup dengan mengusapnya saja. Nggak usah sampai betul-betul basah semua rambutnya, jenggotnya. Nah, gitu. Terus uang butak priben. Orang botak memang dia kelahiran nggak memiliki rambut abnormal, rambutnya langka bentuk. Maka batasannya ya umumnya manusia itu batuknya atau dahinya jidatnya itu selapangan poli, ya selapangan poli. Ya artinya kalau segini umumnya manusia 5 jari ya segini kira-kira. Jangan dikatakan kemudian dia karena botak nggak ada batasan tumbuhnya rambut terus kabeh ini. Waduh. Tapi nggak masalah seandainya begitu bagus. Tapi artinya batasannya itu umumnya manusia normalnya itu tumbuhnya rambut itu batasannya seberapa? Gitu. Bukan selapangan golek. Iya, profesor itu. Kenapa botaknya di depan? Mikirin masa depan, Mbak. Orang ahli profesor itu kan. Kalau ahli sejarah botaknya di belakang. Mikirin masa lalu, mikirin mantan. Ya, ghuslul wajhi. Ya, jadi fayajibu ghuslu dhahiri hadhihi syu'ur wa batiniha ma'al basyarati allati tahtaha. Nah, lamunan kandel, lamunan tebel, ketel itu cukup ya kita mengusap, kita membasuh, nggak mesti sampai harus basah semua, sampai ke batin-batinnya. Batin maksudnya permukaan dalam. Kemudian as-salisu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro. Kemudian yang nomor 3 fardu wudu adalah membasuh kedua tangan. Sampai mana? Ma'al mirfaqaini sertane sikut loro. Sampai kedua sikunya. Siku kan bahasa Indonesia. Sampai kedua sikutnya. Membasuh kedua tangannya sampai batasan siku. Berarti sikunya harus dibasuh enggak? Sikunya wajib dibasuh enggak? Wajib dibasuh. Sebab ada kaidah fikih ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada sesuatu yang mana sesuatu kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu tersebut, maka hukumnya wajib. Ilal marofiki dalam Al-Qur'annya begitu. Ilal marofiki atau ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini sampai kedua sikut berarti kedua sikutnya pula harus dibasuh secara sempurna. Sama ketika berbicara aurat, laki-laki bainas surrati warukbati ketika sholat, yaitu antara pusar dan lutut, maka pusarnya harus tertutup, lututnya harus tertutup. Walaupun kalimatnya batasnya pusar dan lutut, tapi kedua batasan tersebut wajib tutup sebab tidak akan sempurna sesuatu tersebut kecuali ditutupi atau disempurnakan dengan sesuatu itu. Nah, yang nomor 3 ini adalah membasuh kedua tangan. Tangannya dibasuh sampai siku. Sampai siku harus basah semua. Sampai siku. Nah, siku kita lebihkan sedikit sunahnya. Begitu. Mungkin ada pertanyaan. Priben jalamun uwong tangane tugal separuh. Ada orang, mohon maaf, tangannya itu misalkan entah itu bawaan lahir atau karena kecelakaan, kemudian tangannya itu enggak ada. Tangannya itu tidak lengkap, tidak sempurna, tidak utuh seperti kita. Bagaimana cara membasuhnya? Maka apabila masih ada sisa di antara sikut, ya, di antara sikut sampai ke
depan sini masih ada, itu wajib dibasuh yang sisanya. Yang masih adanya itu. Seandainya masih ada 10 cm setelah sikut ke bawah ini, maka wajib dibasuh. Nah, misalkan masih ada sampai segini ya, sisanya itu wajib dibasuh. Bagi orang yang tangannya itu terputus. Bokatan wong Arab terus nyolong ayam lalu diketok tangannya, kisos. Sehingga tangannya enggak ada. Itu kalau wudhu misalnya sisanya itu dibasuh. Wajib. Nah, seandainya yang putusnya itu sampai segini, arep kelek. Kelek ya segini, Bang. Putus tangannya sampai segini, maka disunahkan membasuh sisa yang masih ada. Sunah. Enggak wajib. Pengen beli? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tangannya itu harus dibasuh semua. Ada lagi santri kakek takon sorry kok. Pernah kula ditakoni kan priben jelamunan ana wong. Toli tangannya telu. Ayo. Tangannya telu dibasuh priben carae. Jika ketiga tangan tersebut tidak diketahui mana yang tangan asli alias semuanya berfungsi, maka wajib dibasuh tiga-tiganya. Tapi seandainya satunya itu, tangan satunya itu enggak fungsi, yang asli yang duanya fungsi, maka yang wajib dibasuh yang aslinya saja. Gitu ketentuannya. Bokatan tangannya papat. Kayak kan kok. Tangannya 4. Na'udzubillahi min dzalik. Wis loro bekake terjaga ya. Kiyen pengene mene, kiyen pengen. Jadi wajib kita membasuh kedua tangan sampai batas siku. Harus sempurna, selub. Harus sempurna. Jangan sampai ada penghalang di dalam atau sesuatu yang menghalangi kulit kita. Jam kalau memang airnya itu bisa mengaliri ke seluruh permukaan kulit, no problem. Mafi muskil, silakan. Tapi jamnya aja kamuraan gitu, mati terus kene. Aduh, doko jam ning pasar ayam selawe buan, gaya nyemplung wudu, blem pamer ning bature, terus kene aduh, akeh kabute. Ngembun jame, jadi servis. Kemaning bab masalah sesuatu yang mengenai atau menghalangi kulit. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 iku mashu syai'in ngusap sewiji-wiji minar roksi saking ndas, saking sirah. Mengusap sebagian kepala. Yang nomor 4 mengusap sebagian kepala. Ya tentunya mengusap dengan air. Masa lang banyu we. Mengusap sebagian kepala. Artinya minimal adalah basuhan air, usapan air itu mengenai sebagian permukaan yang ada di kepala. Boleh enggak misalkan hanya satu rambut? Boleh, dengan catatan rambutnya itu belum offset. Belum offside, belum keluar dari lingkaran kepala. Jadi seandainya seseorang udah siap-siap, waktunya mau zuhur, dia pakai pomade, klimis pisan. Pakai minyak rambut pomade, udah rapi, klimis, rambutnya, sisirannya, garisannya tuh sampai kayak jalannya semut, jalannya tumbah. Kira pun beduk tuh, sholat dia, ya wis wudu dikit, oli beli kita setitik be baju sebab apa kowe rusak rambutnya, wis dipakai pomade, wis pakai minyak rambut rapi, toli durak-urak.
olih, asalkan dengan ketentuan seandainya yang dibasuh itu misalkan rambut kita, itu yang penting belum keluar dari permukaan kepala ini. Set. Jadi misalkan kita basuh sini nih, ini jika rambut ini ditarik kan nggak keluar kepala, pendek. Itu ketika ini dibasuh sah. Sedikit sah. Tapi saja rambutnya itu panjang. Nah itu, iya misalnya sama Mas Gondrong ini, ya nggak tahu namanya Gondrong aja lah. Ya Mas Gondrong rambutnya itu yang pucuknya, yang ujungnya itu dibasuh yang ini, kliwir-kliwirnya. Ya nggak sah, sebab itu sudah keluar kepala. Tapi misalnya yang ujungnya sah. Hah? Pinipin. Nah itu upin-upin kan ada. Jadi kita misalnya ini nih, ini kita basuh ujungnya, nggak boleh. Sebab ini udah keluar kepala ini. Tapi sesuatu yang masih di dalam kepala, di permukaan kepala, boleh sah. Walaupun hanya sedikit. Nah, walaupun cuma sedikit. Atau ada orang itu iseng. Orang itu iseng, dia berwudu masih mengenakan kopiah. Masih nganggo peci. Atau kudu peci larang, anti air. Pas basuh rambut, basuh kepala, dia nggak lepas tuh kopiah. Dia kasih air, pluk di kopiah. Sah nggak? Ayo. Sah seandainya air tersebut meresap kepada kepala, menempel ke rambut atau kepala. Sah. Nanti lagi itu babnya. Jadi seandainya perempuan kerudungnya itu dibasahin, kita ambil air, lalu dikasih ke kepalanya itu di atas kerudung, terus rembes, kan basah tuh kepalanya, itu sah. Bahkan lebih ekstrim lagi, ini dalam syarah ini ada. Seandainya orang itu misalkan kasus begini, dia berwudu habis membasuh kedua tangannya itu, kemudian dolanan moregan sirat-siratan karo batur. Banyu kang disirat niku banyu tohir mutohir suci. Oli digunakan kanggo bersuci. Ciprat kenang endase. Iki bisa dihitung sebagai mengusap sebagian kepala atau tidak? Ayo. Sirat-siratan, toli kenang dos toles kabeh. Maka menurut Imam Ibnu Hajar tetap dihitung mengusap kepala sah. Walaupun tidak niat mengusap kepala. Tapi menurut Imam Romli tidak sah kecuali ada niat bahwa air yang sampai kepada permukaan kepalanya itu diniatkan untuk mengusap. Midi baik. Ulama kabeh. Nah, jadi begitu. Mengusap sebagian kepala, bukan rambut, ini ketentuannya ya, kepala, rambut bagian daripada kepala, artinya ya mengusap rambut ya sah, apa maning wong gundul enak, wong botak enak tinggal plek. Nah, tapi ya aja ngirit-ngirit temen, wong wudu, wah gitu doang. Sunahnya itu kita basahin, syukur-syukur sampai di gini ini. Oh, gitu ini. Tangan dua. Bagus. Nah, al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini basuh sikil loro. Ma'al ka'baini sertane jare wong Cirebon si kiyong loro. Loro kiyong. Mata kaki. Membasuh kedua kakinya batasannya itu sampai mata kaki. Sampai ya kiyong jadi wong Cirebon sih. Jadi sedikit batasannya cuma sampai mata kaki. Seandainya sudah terbasahin semua sampai mata kaki itu sudah sah. Apalagi sampai dilebihkan saking sampai sekempol. Sampai ke lututnya basah semua, bagus. Tapi jangan dilihat orang itu aurat. Walaupun
sesama wong lanang bari wong lanang tetep tutup aurat baina surah war rukbah antara udel lan dengkul. Aja senake wudu nyilak-nyilak bae. Makanya ketentuannya itu ada hubungannya dengan aurat. Seandainya Nabi memerintahkan basuhlah kaki atau Al-Qur'an memerintahkan basuhlah kaki saat wudu sampai mana? Sampai lutut. Itu aurat pasti akan sering terlihat. Makanya cukup mata kaki. Itu harus basah semuanya. Kula dari kelingan cerita kiai kula pengen anak santri. Ini asli ceritanya saking Mbah Kiai Imam Yahya Mahrus Lirboyo. Dulu ada santri Lirboyo, dia itu semangat sekali. Semangat. Pas waktu mau sholat, dia bersegera mengambil wudhu. Pas lagi wudhu, wis dibasuh kabeh, tinggal sikil loro. Pas basuh sikil kiwe, sikil kiri, banyuwe entok. Banyuwe entok. Walhasil santri tersebut langsung ikut jamaah saja. Sholat. Ketika dia sholat berdiri, takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu posisi kaki kirinya diangkat. Sikil kiwe munjuk. Jadi sembayangnya sembayang model blekok. Baru blekok. Bangau. Sikil siji. Sikil kiwe diunjuk nang. Begitu pula saat dia ruku, sikil siji kang kiwe eku diunjukaken. Toli pas sujud, sikil kiwe diunjukaken pokoke sampai pragat tahiyat salam, sikil kiwe iku selalu munjuk. Pragat sholat anak kang nakoni. Kang, sampeanku santri Lirboyo ya? Iya, pribensi. Ai mau tak deleng mau sampean sholatku sikil kiwe nganggang, dijongjong munjuk kayak blekok. Bang Une kenang apa? Ih, makeren ki. Jare wong kuneku. Kula mau sholat model blekok, sikil kiwe diunjukaken. Sebab sikil kiwe blitak meluaken sholat. Napa sih mau sih pas wuduka blik melu ke basu. Sebab tadi saat saya wudhu kaki kirinya nggak terbasuh karena airnya habis. Makanya nggak saya ikutin sholat tuh. Makanya saya angkat sholatnya. Wong keter iki santri model apa? Mokonon ku sahli. Sahli. Mokonon ku tetep bisa. Maknanya apa? Wong ibadah butuh ilmu. Apabila dia kehabisan air saat dia berwudu, seharusnya dilakukan alternatif lain. Nanti kita pembahasan tayamum panjang soalnya. Enggak seenaknya kemudian di sini enggak ada air, kemudian langsung tayamum, enggak bisa gitu. Jadi butuh ilmu. Harus dibasuh semua kedua kakinya itu sampai mata kaki. Apabila belum sempurna wudunya, ya aja terusakan, maksudnya disempurnakan dulu wudunya. Wa asadisu kang nomor 6 iku at-tartibu tertib. Tertib urut-urut. Mana yang dahulu didahulukan, mana yang akhir diakhirkan. Aja diwolak-walik, sensasi saja, wudu pakai sensasi. Pertama apa? Umur-umur. Nomor 2 apa? Basuh kaki dulu soalnya tadi habis main bola. Kemudian dibalik lagi, basuh wajah. Kemudian apalagi basuh kepala, tangan. Wah, nggak tertib. Tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan, sesuai dengan ilmu fikih. Sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi. Jadi kudu urut antara satu anggota ke anggota yang lain harus tertib. Nah, itu kiranya mengenai fardu-fardu wudu. Kita juga yang selain itu adalah hukumnya sunnah. Seperti apa? Tapi sekalipun sunnah, kita aja baik ninggalaken lamun bisa.
saat kita tidak terburu-buru, kondisi air melimpah, kita kerjakan semua sunnah-sunnahnya. Seperti apa? Saat kita berkumur, itu disunahkan. Dengan cara apa? Bil mughalladah. Kita madmadah berkumur dengan cara mughalladah, artinya itu tuh. Kita dimasukkan airnya sambil itu. Kemudian itu kita buang. Kemudian saat kita menghisap air, membasuh hidung itu, kita isep, istinsya, diisep. Ya enggak gitu juga, nantinya langsung tersedak, wajib, pelan aja, pelan. Kita isep, kemudian kita keluarkan kembali istinsyar. Itu juga hati-hati, lihat-lihat ada orang, menang ledos. Wis. Jadi selain itu intinya sunnah. Kita juga intinya kita itu harus bagus wudu. Wudu kang bagus, kang pelan-pelan, kang telaten, teliti, mana yang belum terbasuh atau mana yang belum sempurna, kita sempurnakan semuanya. Sebab ada pahala yang luar biasa bagi orang yang memperbagus wudunya. Sing sapa wonge wuduhe ku bagus, mantawa doa, sing sapa wonge wudu fa ahsanal wudu'a, maka dia juga memperbagus wudunya, memperbaiki wudunya, dia wudu secara sempurna, kemudian summa qala, pragat wudu muni asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syari wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni bina waj'alni min ibadika sholihin. Jari Kanjeng Nabi, maka futihat, dibuka lahu samaniyatu abwabal jannah, dibuka 8 pintu sorga, maka wong kuan yadkhulu min ayyiha sya'a, terserah pengen manjing sing endi. Wong kang bagus wuduwe toli pragat wudu donga mau, maka wong kuan jare Kanjeng Nabi akan dimasukkan ke dalam sorga dan dibukakan 8 pintu. Sok milih sing endi jejon. Kang nomor 1 dan nomor 2. Bebas pilih. Bebas parkir. Silakan mau milih ke pintu sorga yang mana. Tapi saat berdoa setelah wudu gunakan adab. Wudu bagus, doa wudu bagus. Tapi saat berdoa tidak menggunakan adab. Contohnya bagaimana? Wudu ning bak. Pragat wudu ning bak langsung Allahumma. Langsung asyhadu alla ilaha illallah. Ning bak. Ora bagus ora apa. Atau apa? Masih ning area tempat begitu yang mungkin di situ ada kotoran. Keluarlah dulu sebentar dari tempat itu, ambil posisi, kemudian hadapkan ke kiblat. Sudah pakai baju, enggak apa-apa, enggak kontan tuh, enggak langsung. Wudunya jam 1 selesai, kita jam 1 menit berdoa, enggak masalah. Enggak harus langsung masih di WC kemudian atau masih di dalam lingkungan MCK doa. Kurang bagus. Kita keluar sebentar, misalkan di sini nih. Kita keluar ke sini, set, kita doa di kondisi yang bersih. Nah, begitu. Tata caranya tuh. Banyak saya melihat di kobong lah, bahasa kita kan ini kobong, iku wong donga. Ih, guru siapa ki dongane kobong? Kang bagus dong aku tempate, jaluk ning Gusti Allah. Maka mertua dikit ngadep nang kiblat. Nembe asyhadu alla dan seterusnya. Wis, wonten baikin wudu begitu. Paham beli? Paham, maksud paham. Ada ditakoni beli. Hah? Kumur-kumur saat berpuasa boleh, yang penting jangan berlebihan.
Ya kunci arah. Iya. Jadi yang penting jangan berlebihan. Artinya seharusnya madmadohnya kumur-kumurnya itu bil mughalladah dengan cara jangan, cukup. Seandainya tidak sengaja, dalam kurung tidak sengaja tertelan, keleg, maka ya rezeki. Tapi lamun kelegeku rong gelas, punarane modus. Modus nyokot nyokot sebatok cibuk. Lah telek co. Batal beli wong sing jero ati wis niat. Niat batal la ilaha. Termasuk saat kita istinsya, ya cukup kita bagian luarnya saja, nggak usah takut kita tertelan. Karena mau sing penting kita itu beli berlebihan. Yang seharusnya kalau di saat hari biasa tidak berpuasa kita wudu dengan cara begitu, saat berpuasa dikurangi umurnya, jangan berlebihan dan seterusnya. Jam 10 ki. Wis wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kula nyuwun agunge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.